Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah, qadiman wa hadisan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan jatah usia kepada kita semua. Semoga dengan menyimak kajian di warasatul Quran ini menjadi sebagai salah satu wujud ibadah kepada Allah, yaitu dalam rangka bertolabul ilmi. Di pembahasan usul fikih yang sebelumnya, kita sudah membahas tuntas perihal takhsis muttasil dengan takhsis munfasil. Maka pada kesempatan kali ini, tiada lain kita akan coba membahas, yaitu mengenai al-mujmalu, yang artinya adalah mujmal atau global. Dalam bahasan mujmal ini ada 3 kaidah pokok atau ada 3 perkara yang harus kita pahami. Apa itu mujmal, apa itu bayan, dan apa itu mubayyan. Maka 3 unsur ini kalaulah kita sederhanakan, maka akan menjadi rumus yang sangat sederhana sekali, yaitu mujmal ditambah bayan sama dengan mubayyan. Nah, sekarang kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan mujmal. Maka mujmal itu tiada lain adalah apa? Mujmal menurut bahasa yaitu artinya adalah samar. Itu arti mujmal menurut bahasa. Adapun yang namanya mujmal berdasarkan istilah tiada lain adalah ma yaftakiru ilal bayani. Jadi yang namanya mujmal itu adalah ma yaftakiru ilal bayani, yaitu sesuatu yang membutuhkan kepada penjelasan. Itu namanya mujmal. Nah, semisalkan kita ambil contoh mujmal yang sederhana, yaitu yang lugotannya yang membutuhkan kepada penjelasan, seperti wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru. Dan perempuan yang ditalak itu hendaklah dia menahan dirinya sebanyak 3 kali quru. Apa itu quru? Masih butuh penjelasan. Maka sederhananya apa yang membutuhkan penjelasan itu tiada lain adalah mujmal. Karena memang mujmal itu adalah ma yaftakiru ilal bayan, yang membutuhkan kepada penjelasan. Nah, akan tetapi nanti perlu
diingatkan bahwasanya mujmal dan mutlak ini masih bagian dari al-am. Makanya nanti para ulama mengatakan bahwasanya mujmal itu bagian dari am. Begitu juga mutlak bagian dari am, tetapi akan ada yang membedakan itu semua, di mana salah satu yang sederhananya mujmal itu berkaitan dengan tata cara atau kaifiyah. Nah, kita coba terapkan mujmal, bayan, dan mubayan sembari kita menjelaskan bayan dan mubayan dengan contoh saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan yang namanya sholat. Pertanyaannya adalah, apa itu sholat dan bagaimana cara menjalankan sholatnya? Maka ayat ini berarti ayat yang mujmal, sebab tidak diterangkan bagaimana cara melaksanakan sholat itu. Lalu kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu untuk menerangkan Al-Quran. Maka kita coba, ini adalah praktek sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya bayan. Nah, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Sholat itu apa? Bagaimana kita tidak tahu. Cuman Rasulullah SAW kan sudah mengingatkan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti mana aku melihat aku sholat. Oh, berarti untuk mengetahui bagaimana sholat itu ternyata sudah ada jawabannya, yaitu di dalam hadis, dan Nabi sudah mempraktekkan tata cara sholat yang benar. Nah, makanya kita tulis praktek sholat Nabi yang ini namanya bayan. Apa yang dimaksud dengan bayan? Yang dimaksud dengan bayan itu tiada lain adalah apa? Yaitu ikhraju syai'i min haizil iskali ila haizit tajalli. Mengeluarkan sesuatu dari yang tadinya sulit menjadi mudah. Awalnya kita ini sulit mengetahui apa itu sholat, bagaimana sholat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempraktekkan yang namanya sholat itu seperti apa. Maka praktek sholat Nabi ini mengeluarkan dari sesuatu yang tadinya sulit sholat itu seperti apa, sekarang menjadi jelas sholat itu seperti apa. Maka ketika mujmal ditambah bayan, maka hasilnya adalah mubayyan. Dan mubayyan itu tiada lain adalah malahu dilalatun wadihah, apa yang mempunyai dilalah yang jelas. Sehingga ketika ayat Quran ini diproses sholat, praktek sholat Nabi, maka kita tahu sholat itu diawali takbir, diakhiri
akhiri salam. Nah, dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tahu sekarang bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang diawali takbir dan diakhiri salam. Yang seperti ini namanya mubayyan. Jadi ringkasnya adalah mujmal ditambah bayan sama dengan mubayyan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, inilah salah satu contoh sederhana mujmal. Kita beri contoh satu lagi yang sederhana, yaitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkumus sahra falyasumhu," barang siapa yang menyaksikan hilal Ramadan, maka hendaklah dia itu saum. Kata Allah, falyasumhu, maka hendaklah dia itu saum. Apa itu saum? Bagaimana cara saum? Kita tidak ada yang tahu. Dan tahu itu setelah Nabi bersabda atau Nabi mempraktekkan bagaimana saum itu. Maka kita tulis di sini praktek saum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat yang mujmalnya adalah falyasumhu, bayannya adalah praktek saum Nabi, maka mubayannya apa? Setelah ayat itu diproses menggunakan bayan, maka kita tahu bahwasanya saum itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima dari terbit fajar sampai nah, jadi ketika ayat yang mujmal itu ditambah bayan atau yaitu berupa praktek saum Nabi, maka dari bayan ini kita tahu bahwasanya saum itu adalah menahan diri dari makan, minum, jima dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, inilah gambaran sederhana perihal yang namanya mujmal. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.